Terus abdinya itu nggak ada Tuan, sudah hampir pagi, tidak ada makanan sisa atau hewan-hewan yang ada di kerajaan ini sudah habis, umpama masih ada jauh-jauh dari sana. Ya sudah, kamu masakin orang aja. Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Suruh masak orang gitu. Nah ini bingung, pergi ke penjara. Nah, orang yang pantas jadi seperti dikorban gitu, jadi korban gitu kan, cari korban gitu. Nah, cari korban gitu, ambil di penjara. Orang hukuman itu satu diambil, potong, masak. Dimasak gitu, terus diserahkan toh. Ini sifatnya seperti dibuat korban gitu, ya kayak kambing atau gitu kan. Iya. Tapi manusia. Nah ini manusia. Terus diserahkan kepada pendetanya itu. Pendetanya itu namanya pendeta sudah habis bertapa itu, tidak-tidaknya kan tahu ini kok nggak beres gitu. Terus dilihat ini apa gitu kan. Manusia, wah marah pendetanya, terus ngesot itu apa, menyumpai Untuk lagi kamu dapat Raja Kalmasapada itu sudah beda dengan kabar beritanya. Seorang raja sakti, bijaksana dan mengutamakan kebaikan. Nah, kok sekarang malah saya dikasih makanan yang tidak semestinya dimakan orang. Ini hanya raksasa ini yang mau makan begini. Berarti Raja Kalmasapada itu mempunyai sifat raksasa. Pasti seneng makan orang. Tuh dijumpai itu. Nah, terus dia pergi. Dua pendeta yang nyumpai kan, satu sakri, satu itu. Nyumpainya sama raksasa dulu. Pada suatu ketika dia tidur, bangun, hari-hari dia terlalu diganggu oleh rasa perasaannya sendiri. Dalam perubahan dirinya yang tadinya manusia biasa, ini berubah angkara murka terus seperti raksasa gitu, ingin makan orang. Nah, sampai keluar dari istana, jangan ketahuan orang gitu lah maksudnya. Keluar istana, ada pendeta apa, laki perempuan, dimakan lakinya. Perempuannya nyumpahin lagi, kamu memisahkan cintaku dengan suamiku. Kamu nanti kalau pada saat kamu mendekat wanita, kamu akan mati dan kamu tidak akan bisa dekat dengan wanita. Nah, tapi ya namanya nyumpai, seorang wanita nyumpai ya dari jauh, dianya umpama denger ya udah mendablek, wong namanya sudah mulai jadi raksasa. Nah, kecuali itu dia terus berkelana ini. Makanya dikirakan berapa kali sehari gitu kan. Nah, sehari makan satu-satu gitu terus itu. Dari bangsanya sendiri dimakan sendiri. Jadi seperti negara-negara sekarang lah, rakyatnya sendiri dimakan sendiri. Gitu. Tapi ini makan beneran. Nah, itu terus sampai dengan dia ketemu sama Begawan Sakri. Nah, dia ingat, nah saya sampai dengan begini, makan manusia terus seperti raksasa, seperti apa yang kamu rasakan. Nah, kamu sekarang yang saya makan. Benar, Sakri dimakan. Jadi ini kan sakti, ini juga sakti. Dalam pertempuran sebentar saja gitu, ini kan sudah raksasa, jadi langsung diuntal namanya. Makan diuntal itu. Sakri, so itu. Tahu soal itu si Wiswa Mitra
itu memantau terus ini perbuatan ini yang memusuhi Sakri ini. Nah, tahu Sakri ini dia ingin saudara-saudaranya Sakri sampai dengan keluarga yang sampai dengan Wasistonya kalau bisa dimongso semua. Nah, terus ditambahi mantra lagi, di mantra lagi itu si siapa Kingkoro. Nah, itu terus jadi menambah nafsu makan si raksasa itu. Makin angkara murka Nah, lagi. dia terus Wulandara ketemu sama keluarganya Sakri. Nah, itu diceritakan di situ anak si Wasisto itu ada 100. Waduh. Termasuk Sakri. Itu sampai dimakan semua. Dimakan semua sama Kalmosopodo itu. Itu Wasistonya nggak ngerti, Pak. Wasistonya nggak ngerti. Nah ini baru mengerti. Kalau kamu nggak usul ini tadi ngerti dia. Nah ini baru dia ngerti bahwa Sakri dimakan Kalmosopodo, tapi dia tidak mengeluarkan kemarahannya. Dia mengampuni, hanya dia tidak marah, tapi dia menyesalkan kejadian itu, sedih gitu kan, sedih sampai akhirnya daripada saya memarahi karena lepas dari sumpah dan kehidupanku sekarang, lebih baik saya yang ngalah, saya yang meninggal saja, bunuh diri. Nah, dia ingin bunuh diri aja, ya coba dia bunuh diri, naik ke puncak gunung, terjun ke jurang gitu, kena batu, malah batunya yang pecah, ya nggak apa-apa. Terus dia ke laut gitu, badannya diikat, terus dikasih batu besar gitu, dia masuk ke laut, nggak mati. Malah itu ikatannya itu kena ombak itu bisa lepas sendiri, malah dia ke pinggir. Balik lagi ke daratan. Terus dengan cara api, dia masuk ke api gitu, ya api pancoko atau api sesaji gitu. Dia masuk itu nggak mati juga. Ya, mengingat dia kecuali sakti juga setengah dewa, dia bisa menguasai itu, berarti yoganya sudah tinggi, bisa menghilangkan rasanya gitu. Terus akhirnya dia capek, pulang aja, nggak berhasil mati gitu. Pulang aja. Pada waktu pulang di rumahnya sudah ada si istrinya Sakri. Yanti. Yanti itu sudah ada di situ, ya, sudah ada di situ dan sudah hamil ya. Kemudian berhari-hari di situ. Terus setiap saat si Wasisto ini mendengar suara orang ngidung Weda. Ngidung Weda itu kalau di kayangan biasanya dibawakan oleh Gandarwa, itu yang ahli hidung. Ini dia dengar ini kok dekat sekali dengan keberadaan si anak menantunya itu. Nah itu siapa yang menghidung itu kan tanya. Ini yang ada di perut saya, anak saya ya anaknya si Sakri. Wah ini seneng sih Wasisto, anaknya 100 sudah dihabiskan Kalmosopodo, merasa tidak akan punya turunan lagi. Ternyata di sini masih ada keturunannya si Sakri, cucunya masih ada di situ. Nah sudah dia diluri dan sini pikirannya dia tidak ngelokor untuk bunuh diri loh. Nah sudah biasa. Suatu ketika ini si Dewi Andries Yanti ini
kedatangan si Kalmosopodo. Nah, Kalmosopodo ini juga tahu kalau ini bapaknya Sakri kan. Nah, tapi mau masuk ke padepokan melihat seorang wanita. Nah, itu terus ini yang mau dimakan dulu, lari masuk nemuin sama Resi Wasisto, mengatakan bahwa ini raksasa mau mongso, mau makan saya mungkin gitu. Terus jangan takut gitu, dia itu sebenarnya bukan raksasa, tadinya dia itu manusia biasa dan orang yang menjalankan kebaikan terus. Tapi karena satu sekali dia berbuat merendahkan seorang Brahmana, dia dikutuk sama si Sakri, seperti perbuatannya raksasa gitu. Terus dia juga punya dikutuk lagi oleh seorang Brahmana putri, dia juga membunuh seorang Brahmana, dia juga dikutuk. Nah, kemudian oleh si Wiswamitra yang dulu pernah mau mencuri rembulan ini, itu sekarang sudah jadi pendekar sakti, dia bisa menyusurkan jin raksasa ke tubuh Prabu Kalmosopodo. Jadi sifatnya itu bukan sifat sejatinya si Kalmosopodo, tapi itu adalah tempelan dari Kingkara. Tuh, ini minggir, biarkan dia masuk. Bener masuk mau nubruk itu dibacain mantra, dia berhenti dan jatuh lumpuh gitu, kayak kena kemayan. Kalau dewa-dewa dulu kan gitu, ditamani kemayan gitu, dia terus luluh, kesaktiannya hilang dan itu. Terus dikasih air suci, dirapal ya, di apa namanya, persiki ya, dipersiki air suci. Seketika itu raksasa atau jin raksasa Kingkara keluar dari tubuhnya ya, kesadarannya kembali. Terus shotnya Sakri, shotnya pendeta itu hilang, jadi sudah kayak orang diruat gitu kan. Nah, sudah dibersihkan kembali. Ini terima kasih sekali ini Prabu. Cuman dipesan aja satu, jangan sekali-kali merendahkan Brahmana Resi. Itu kedua, soal kamu disot sama seorang Brahmana putri, kamu sudah hilang shot itu, berarti kamu sudah bisa dekat lagi dengan wanita, dan dengan keinginanmu akan mempunyai anak itu akan terlaksana nanti kalau kamu sudah menjalankan atau menebus dosa-dosamu ini dengan perilaku yang baik. Itulah pokoknya dinasihat itu. Terus akhirnya dia berangkat di situ bersamaan dengan lahirnya si Parasara. Nah, jadi lahirnya anaknya Sakri yang dalam perut Tenggar tadi dinamakan Parasara atau Palasara. Gede. Dewasanya si Palasara, tetap Palasara memanggil Wasisto itu Rama, dikira ayahnya kan. Nah, terus dikasih tahu sama ibunya, itu bukan ayahmu sebenarnya, itu dalam mendekatkan diri saja dengan kamu, tapi sebenarnya itu eyangmu. Ayahmu adalah Resi Sakri. Nah, Resi Sakri yang sudah mati, matinya karena dimongso atau dimakan oleh seorang raja yang bernama Kalmosopodo. Wah, tapi dia sudah berwujud raksasa gitu kan. Marah ini si Palasara. Wah, dia terbikin sesaji api. Maka kadang ada cerita, orang bikin cerita ya, ada yang namanya api Parasara. Itu maksudnya api sesajinya Parasara. Nah, dia bikin api seperti api pancaka gitu, api pancaka itu seperti pembakaran mayat gitu.
tapi itu dibuat tungku sebagai sesaji. Dia sesaji di situ dengan rapal-rapal, dia kan sudah Iya udah mahir itu udah gitu mahir, kan. cucinya orang sendiri. Itu kalau tulisannya di pakem atau buku itu di dalam kandungan itu 12 tahun. Nah itu kan berarti bukan jadi bayi, tapi dia nitis kan itu. Iya. Nah jadi gitu. Tapi di sini tidak saya katakan dah itu. Biar ini tadi tidak dikatakan gitu. Tapi yang sudah dikatakan dah. Nah, kalau hitungan sini ya seperti biasa aja gitu. Tapi dia sudah dewasa, sudah pinter dalam agamanya, bedanya, pinter dengan kesaktiannya, ya dan lain sebagainya. Oh, dia sampai dengan dinamakan Resi juga, seperti Sakri kan, Resi juga. Dan memang anunya apa? Kastanya dia kan juga masih Brahmana gitu. Kemudian dia bikin api unggun, api pancaka itu dirapal, dia sesaji. Kalau yang banyak mengatakan di buku itu mengatakan sesaji raksasa. Dia mengatakan sesaji bener, dari jauh dari mana-mana raksasa datang ke situ masuk ke api. Raksasa ke situ masuk ke api. Kayak laron. Laron ke bawahnya dikasih air gitu, jatuh. Nah itu gitu. Nah, itu sampai berpuluh-puluh dan sampai 100-an lebih. Hanya kemarahannya dia bukan hanya karena Sakrinya saja, saudaranya Sakri kan 100. Wah itu marahnya sama raksasa itu, dia membalasnya di situ. Nah lama-kelamaan setelah beratus-ratus raksasa, ini terus ada raksasa yang berjiwa pendeta dan suci, itu udah mengatakan itu raksasa sekian banyak itu apa semua dosa. Dan tidak semuanya dosa, malah kamu yang sebenarnya dosa, membunuh orang tidak berdosa. Itu jangan dilanjutkan, hentikan. Ini katanya pendeta-pendeta suci sama katanya dewa-dewa. Suruh menghentikan sesaji raksasa itu, mengadakan api porosoro itu, dihentikan sama dia. Dah selesai cerita itu, bertahun-tahun apa berbulan-bulan itu dia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pendeta. Nah, kemudian dia berkelana, ya berkelana kemana-mana untuk melaksanakan bertapa, ke sana bertapa sama di membantu pendeta lain yang kena musibah gitu itu sampai dengan di tepian Sungai Jamuna itu ya. Nah, dia mau nyabrang tapi kok nggak ada perahu. Kalau mau nyebrang nggak ada perahu kan. Nah, terus ada tukang perahu tapi wanita. Nah, sambil naik dia tahu kalau itu wanita berbuat begitu karena apa gitu. Nah, terus mengatakan bahwa dia disuruh orang tuanya untuk menjalankan perahu ini, memberi pertolongan sama orang untuk menyeberang. Nah, dengan demikian dia akan mendapat berkah. Dan lagi untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan. Karena bapaknya bilang kalau ada yang bisa menyembuhkan kamu, ya orang itulah yang menjadi jodohmu. Menyembuhkan sakitnya Roro Amis itu. Maka dinamakan Roro Amis itu kan, dia sakitnya bau amis. Karena si Jojobolo itu nelayan juga. Bangsa nelayan Jojobolo, bukan raja. Nelayan, ada di pos-pos perahu. Yang bisa menyembuhkan sakit itu berbau amis ini, itu akan menjadi jodoh. Nah, ini sih satu kasihan, dua si Durgandini ini juga cantik. Kemudian saya yang akan menyembuhkanmu gitu. Di atas perahu itu
keturunan dini atau si Roro Amis itu disembuhkan penyakitnya, jatuh ke kali Jomuno itu ya, penyakitnya ubur rampe atau apa, alat-alat untuk membersihkan badannya itu. Terus sama dimantrai kan. Nah, dimantrai seketika itu baunya tidak amis tapi harum, wangi. Nah, itu harum, wanginya itu bisa dirasa oleh orang lain sejauh 1 yojono. 1 yojono itu berapa meter gitu, berapa puluh meter gitu. Nah, itu dinamakan Sayojono Gandhi. Dinamakan Sayojono Gandhi, terus itu diperistri kayak. Nah, kan sudah jadi jodohnya, diperistri di situ. Kalau di situ sampai dengan dia detailnya lagi ya, itu ceritanya yang ada perahunya itu ada yang mengatakan pecah kan tadinya. Gara-gara kesembuhannya, efek dari sembuhnya Roro Ada yang Amis. mencurahkan perahunya itu pecah, ya. Terus jadi orang itu, ujung-ujung perahunya, penyakitnya itu juga jadi orang, itu ceritanya gitu. Iya. Nah, ini ada lagi cerita yang perahunya itu dicipta, disabda menjadi suatu pulau gitu. Oh. Nah, terus dia mencipta kabut. Pulau itu ditutupi oleh kabut. Nah, dia bercinta sama si Gandhi ini di situ. Sampai dengan punya anak. Kalau di situ dikatakan yang tadi lahirnya ada yang 12 tahun gitu kan. Kalau ini lahir sudah dewasa. Tuh, itu ya mungkin kayak kalau orang menceritakan wayang wong di banyu gigi gitu. Diagi-agi ceritanya itu dipersingkat gitu. Nah, itu punya anak pokoknya dinamakan Wiyoso atau Abioso lah itu, karena kulitnya itu hitam ya, dan dia masih kebawa baunya ibunya, jadi masih bau amis. Dia dinamakan Krishna Dwipayana. Dinamakan Krishna Dwipayana. Ini kalau yang Mahabharata itu tadi ya. Nah, setelah ini terjadi Krishna Dwipayana sudah gede-gede, terus si Parasara mengatakan sekarang kita hidup harus sesuai dengan ketentuan dewa. Perjalanan hidupku dengan kamu hanya sampai di sini. Tetap kamu harus melanjutkan perjalanan hidupmu. Kamu akan menemukan kehidupanmu dengan kebahagiaan, dan saya akan kembali ke perkataan. Bisa. Nah, dalam berpisah ini kamu sudah punya anak si Wiyoso, jangan takut, kamu tak sabda karena sabda dan mantraku, dan ini kehendak dewa, kamu kembali menjadi perawan Sunti. Jadi enggak janda. Perawan Sunti. Sedangkan Abioso dibawa oleh Parasara, dibawa ke pertapaan untuk dididik di sana kan. Ya, kan tahu juga ini si Abioso ini wajahnya hitam gitu, dan baunya sudah beda dengan biasa. Nah, jalan hidupnya si Setyawati ini akan menempuh kehidupan yang membahagiakan, kan berkumpul dengan orang-orang Yang buat dia bahagia lah. gitu. Hidup layak. Jadi tidak usah terganggu oleh keadaan si Wiyoso. Wiyoso dibawa ke sana. Dan ini perlu pendidikan juga untuk bisa melanjutkan keturunannya sebagai Brahmana Resi. Pisah ini. Beberapa saat kemudian ada seorang raja dari Astina yang bernama Sentanu. Dia
pada suatu ketika berburu juga di tepian sungai Jamuna. Jamuna itu. Nah, di situ dia baru merasa ada bau wangi yang semerbak sekali gitu, apa gitu. Nggak tahunya si Roro Amis itu membawa perahunya toh. Nah, di situ berkenalan mengaku bahwa dirinya adalah Dewi Durgandini dari Kerajaan Wiroto, tapi sudah diserahkan kepada Dasobolo ya. Serahkan kepada Dasobolo untuk dirawat sebagai anaknya. Tuh, namanya Sayojono Gandhi. Ini juga Gandini, juga Dewi Setiawati, itu nama pemberian di Polosoro. Nah, akhirnya si ini jatuh cinta Santanunya, terus didatangi ke orang tuanya, kan gitu, datang ke Dasobolo, melamar si Dewi Setiawati ini, tapi Dasobolo atau Setiawati itu mengatakan bahwa saya mau direstri oleh Sang Prabu Sentanu, tapi nanti kalau saya punya anak pria harus bisa jadi raja di Astina menggantikan Prabu Sentanu. Nah, Prabu Sentanu padahal sudah punya anak si Dewa Brata dan sudah diangkat jadi Pangeran Pati, akan jadi pengganti untuk menjadi raja. Bingung dia kan, wah ini nggak bakalan ke sana ini. Pulang akhirnya dengan kecewa, sampai di rumah sampai beberapa hari, beberapa bulan gitu dia jarang keluar. Sedangkan si putranya si Dewa Brata itu sudah menginjak dewasa, ya itu juga ikut menata negaranya, ikut menata kawulonya, dan dia masih melakukan memayu Hayuning Bawono itu. Nah, Setiawati diboyong ke Astina, diserahkan kepada bapaknya. Nah, dalam perkawinannya si Sentanu dengan Setiawati itu mempunyai anak dua. Yang satu dinamakan Citragodo, yang satu dinamakan Wicitrawirya. Setelah melahirkan si Citragodo Citrawirya itu, Citragodo Citrawirya dibina oleh si Bisma sampai dengan dewasa. Nah, dewasanya ini Bisma mikir untuk mencarikan permaisurinya. Nah, Bisma masuk sayembara di Kasih, di Kerajaan Kasih, bisa memboyong putri Ambiko dan Ambaliko. Ambiko diserahkan Citragodo, Ambaliko diserahkan Wicitrawirya, dan si Citragodo diangkat menjadi raja di Astina. Tapi dia belum lama diangkat jadi raja, dia harus mati karena dianggap arogan, atau permasalahannya itu bisa permasalahan dia, bisa permasalahan dewa, kodrat dewa. Jadi dianggap dia itu berbuat arogan karena kesaktiannya juga. Setelah kelihatan bahwa dia itu arogan, ada datangnya si Jin itu, jadi sampai terjadi perang. Jin si namanya sama, alasannya pakai nama itu, kamu kok arogan. Dan saya yang berwujud begini ini mendahulukan kebaikan. Perang sampai dengan mati, belum punya anak. Nah, selanjutnya diangkat sebagai raja si Wicitrawirya. Wicitrawirya diangkat jadi raja juga tidak panjang umurnya. Belum punya anak, dia sudah sakit dan mati. Jadi dia matinya sakit. Sakit. Kalau yang Wicitrawirya pokoknya mati aja, menelan sendok atau keselak sendok. Gitu. Pokoknya mati gitu ya. Nah, ini mati
Terus kerajaan kan tidak ada, Sentalu sudah tidak ada, sudah mengundurkan diri atau sudah meninggal, nggak diceritakan. Terus ini raja kelanjutannya ini Citragojo, Citrawirya ini juga sudah tidak ada. Jadi tidak ada raja di situ, tinggal Bisma. Diminta untuk jadi raja, nggak mau, malah memberi saran bahwa bisa mengadakan seorang satria itu para putri dulunya janda-janda dari satria yang terbunuh oleh si Rama Bhargawa, Rama Parasu itu pada minta putra kepada para pendeta. Ya hukumnya sah kalau itu menjadi kasta satria. Tuh. Nah, maka dari itu cari aja pendeta untuk memberi saran supaya Permaisuri II ini Ambika Ambalika bisa punya anak yang untuk melanjutkan menjadi raja di Hastina. Ini cocok. Terus dikatakan bahwa kalau cari pendeta sakti dan lain sebagainya, ya sudah anakku sendiri saja. Nah, dia cerita sama Bisma kan bahwa sebelum dapat ayahnya dapat si Resi Parasara mempunyai anak si Wiyasa. Nah, Wiyasa ini adalah seorang pendeta resi yang sepi dan suci, tuh diminta untuk nyambung darah keturunan Hastina, keturunan Bharata. Nah, Hastina itu kan yang terkenal rajanya Raja Bharata. Bung setuju sih ini si siapa? Abiyasa setuju, dan pada pendeta lain lagi kan kasa beda lagi. Ini biasa dipanggil ke situ, dimintai syarat untuk kayak si Ambika Ambalika bisa punya anak. Abiyasa datang di situ untuk mewakili si Citragojo sama Wicitrawirya untuk memberi putra si Ambika Ambalika. Terlaksana si Ambika dengan Abiyasa itu punya anak si Desalastra. Kemudian Ambalika mempunyai anak si Pandu. Kemudian ada putri satu lagi, Datri, itu punya anak si Yamawi. Nah, Desalastra akan melahirkan Kurawa. Prabu Pandunya melahirkan Pendowo. Nah, si Yamawidra punya anak Sanjaya. Tapi yang penting kan ini sudah ada Kurawa, sudah ada Pandowo. Nah, itu tadi sudah diceritakan leluhurnya. Ya sudah sah loh. Sudah sah. Sudah selesai. Selesai. Ya, oke. Itulah leluhur dari Pandawa panjang dan banyak peran-peran yang kita baru tahu sih ya. Oke, saya rasa sih sudah cukup ya, sudah cukup sekali. So, terima kasih yang sudah melakukan observasi dan see you next episode. Bye bye.